Bagaimana sebuah lagu atau artis bisa dikenal atau bahkan digemari oleh pendengarnya, biasanya tidak luput dari peran serta sebuah label rekaman yang menaungi artis tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi, terutama internet dan layanan digital streaming, memberi perubahan besar dalam industri musik itu sendiri, baik dari akses, format, hingga hubungan sang artis dengan labelnya. Dengan lagu yang bagus, aktif di sosial media, serta perbanyak jadwal manggung, semua orang dapat membangun karir musiknya secara independen. Joey Badass dan Chance the Rapper adalah contoh nyata yang membuktikan bahwa mereka bisa sukses secara besar-besaran dengan jalur independen. Lalu, seberapa perlukah peran sebuah label rekaman saat ini? Pada industri musik hip-hop, hubungan sebuah label dan artisnya lebih dari hanya sekedar hubungan bisnis saja. Sebuah label bisa menjadi identitas dari artis yang berada di label tersebut. Masih ingatkah dengan permusuhan terbesar dalam kubu East Coast melawan West Coast di pertengahan tahun 90-an? Permusuhan ini sering digambarkan juga dengan persaingan antara Bad Boy Records dengan Death Row Records. Reputasi sebuah label dapat tergambarkan dari artis-artis serta rilisan yang dihasilkan. Pun sebaliknya, reputasi sang artis sendiri juga dapat terbantukan dengan pemilihan label mana sang artis berpihak atau dikontrak. Dalam jurnal hip-hop kali ini, akan kami hadirkan beberapa label rekaman hip-hop yang paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan hip-hop itu sendiri. Cold Chillin. Cold Chillin Records adalah sebuah label rekaman yang merilis musik hip-hop pada masa keemasan hip-hop itu sendiri. Aktif sejak akhir 80-an hingga pertengahan 90-an. Cold Chillin adalah sebuah label yang tercipta dari kumpulan produser yang digagas oleh seorang manajer bernama Tyrone Williams dengan bantuan Len Fitzgerald. Secara garis besar, label ini merilis beberapa karya dari para anggota The Juice Crew, yaitu sebuah grup yang dipersatukan berkat bantuan produser handal bernama Marley Marl. Di tahun 1998, label ini ditutup dan mayoritas dari katalog label ini diakuisisi oleh sebuah perusahaan di Massachusetts bernama Traffic Entertainment Group. Beberapa artis Cold Chillin yaitu MC Sean, Bismarcky, Big Daddy Kane, Kool G Rap and DJ Polo, Roxanne Shante, Master Ace, The Genius, Kid Capri. Rough Riders. Rough Riders adalah sebuah label rekaman di Amerika yang didirikan oleh Joaquin Wah Dean, Darren D. Dean, dan Chiffon Dean. Wah dan Chiffon merupakan paman dan bibi dari seorang produser bernama Swizz Beatz. Rough Riders memulai bisnis mereka sebagai manajer untuk DMX dan The Lox. Setelah DMX dikontrak oleh Def Jam, manajemen Rough Riders memutuskan untuk mendirikan label mereka sendiri. Rough Riders mengontrak beberapa artis yang kemudian membawa kesuksesan bagi sepak terjang Rough Riders saat itu. Sama halnya dengan label lain yang memiliki produser kuat di belakangnya, Swizz Beatz merupakan nama yang selalu dikaitkan dengan Rough Riders karena hampir sebagian besar rilisan artis di label ini diproduseri oleh Swizz. Beberapa artis Rough Riders adalah DMX, The Lox, Eve, Dragon, Queen, MC Jin, Cassidy, dan Swizz Beatz. Rockefeller Records adalah label rekaman hip-hop yang didirikan oleh Sean Jay-Z Carter, Damon Dame Dash, dan Karim Vicksburg di tahun 1995. Nama label ini sendiri diambil dari tokoh terkenal dalam bisnis Amerika, John D. Rockefeller. Rockefeller memulai bisnisnya sebagai rumah untuk album perdana Jay-Z. Setelah mengalami penolakan dari berbagai major label, Carter, Dash, dan Burke memulai label mereka sendiri melalui kerjasama dengan Priority Records sebagai distributornya. Berbekal uang dari modal untuk video klip untuk single pertama Jay-Z, mereka mendirikan Rockefeller. Walau tidak langsung mendulang kesuksesan secara komersil dari album Reasonable Doubt,
Reputasi Jay-Z cukup langsung dikenal oleh komunitas hip-hop saat itu. Dengan bantuan dari produser Notorious B.I.G., yaitu DJ Clark Kent dan DJ Ski, Rockefeller mulai mencari nama-nama baru untuk dikontrak pada label mereka. Beberapa artis Rockefeller adalah Jay-Z, Memphis Bleek, Beanie Sigel, Amel, Cameron, Freeway, Kanye West, Jadakiss. Loud Records. Loud Records adalah label rekaman yang didirikan oleh Steve Rifkind dan Rich Isaacson pada tahun 1991. Loud merilis berbagai karya dari musisi hip-hop yang cukup berpengaruh pada skena hip-hop saat itu. Tidak hanya bermain di ranah hip-hop, Loud juga merilis ulang debut album band thrash metal legendaris Megadeth di tahun 2002 yang bertajuk Killing Is My Business and Business Is Good. Berbagai nama besar digandeng sebagai distributor rilisan Loud, mulai dari RCA, Columbia, hingga Sony Music. Beberapa artis besar yang dinaungi oleh Loud meliputi Wu-Tang Clan, Mobb Deep, The Beatnuts, The Alcoholics, Exhibit, Dead Press, Twista, Big Pun, MOP, The Executioner. No Limit Records. No Limit Records merupakan salah satu label rekaman sukses yang didirikan oleh seorang rapper yang juga entrepreneur gigih bernama Master P. No Limit memiliki reputasi atas rilisan panjang albumnya yang berisikan hingga sampai 20 track dalam satu albumnya, dengan packaging CD berbahan kardus yang murah, dengan desain covernya yang khas bernuansakan bling-bling yang membesarkan nama Pen and Pixel sebagai desainer grafis album hip-hop di akhir 90-an. Tahun 98 merupakan puncak kejayaan No Limit dengan rilisan sebanyak 23 album di tahun tersebut. Bahkan rumor yang beredar, rilisannya mencapai hingga 29 album termasuk rilisan tidak resmi. Setelah melewati masa keemasannya, No Limit mengalami masalah finansial dan mengumumkan kebangkrutannya di tahun 2003 dan juga menghentikan operasionalnya. Namun, di tahun 2010, Romeo Miller, yaitu putra dari Master P, mendirikan kembali label ini dengan nama No Limit Forever Records. Beberapa nama besar yang pernah dirilis oleh No Limit adalah Master P, Swift the Soccer, Mystical, Mia X, C-Murder, Romeo, Cain and Abel, Snoop Dogg, The 504 Boys. Bad Boy. Bad Boy Records yang sebelumnya dikenal dengan nama Bad Boy Entertainment adalah sebuah label yang didirikan oleh produser, rapper, dan entrepreneur Sean Diddy Combs pada tahun 1993. Berbekal ilmu selama magang sebagai A&R eksekutif pada label Uptown, hingga akhirnya ia dipecat, Diddy memutuskan untuk mendirikan label sendiri agar ia dapat merilis album dari rapper berbakat kesukaannya. Flavor in Your Ear milik Craig Mack menjadi rilisan pertama Bad Boy yang juga akhirnya menjadi album penuh bertajuk Project Funk the World. Disusul dengan dirilisnya album klasik Ready to Die milik Notorious B.I.G. yang akhirnya melambungkan nama Bad Boy di skena hip-hop saat itu. Dengan pasukan produser dan penulis handal seperti Easy Moby, Chucky Thompson, dan D-Dot, Bad Boy semakin berkembang dengan pesat. Beberapa artis besar mereka adalah Craig Mack, Notorious B.I.G., Faith Evans, Total, Maze, Diddy, Deluxe, Black Rob, Shine, Machine Gun Kelly, French Montana. Def Jam didirikan pada tahun 1984. Def Jam Recordings telah mewakili musik hip-hop yang mutakhir selama lebih dari 35 tahun. Def Jam dimulai sebagai label independen kecil yang terinspirasi oleh semangat dari kehidupan dan budaya jalanan kota New York
Disusul kemunculan musik hip-hop yang menjadi bekal kuat rilisan mereka. Didirikan oleh seorang anak muda bernama Rick Rubin, yang mendirikan label ini dari kamar asramanya selama ia berkuliah di New York University. Rilisan pertama Def Jam adalah sebuah single dari grup band punk Rubin bernama Hoes. Russell Simmons turut bergabung setelah mereka berkenalan. Rilisan pertama mereka dengan logo Def Jam adalah single dari T. La Rock dan Jessie J berjudul It's Yours. Selebihnya adalah sejarah. Beberapa artis Def Jam adalah LL Cool J, Beastie Boys, Public Enemy, Method Man, Redman, Warren G, Rihanna, Big Sean, Justin Bieber, Logic, Jhené Aiko. Rap-A-Lot Records. Rap-A-Lot Records adalah label rekaman yang memfokuskan dirinya pada musik shorten hip-hop. Didirikan pada tahun 1987 oleh James Smith yang lebih dikenal dengan monikernya J Prince. Rap-A-Lot sangat berjasa untuk membesarkan daerah selatan Amerika pada peta hip-hop di negeri Paman Sam tersebut. Musik gangster rap dan suara ala Southern hip-hop membawa label ini maupun para artisnya ke tangga kesuksesan. Geto Boys menjadi artis pertamanya yang dikenal secara nasional, sementara Devin the Dude menjadi artis terlama yang berada di label ini, yaitu selama 15 tahun. Beberapa artis Rap-A-Lot adalah Geto Boys, Devin the Dude, Bun B, Fifth Ward Boys, Bushwick Bill, Do or Die, The Loonies, High C, Pimp C, Scarface, dan Outlaw. Murder Inc. Murder Inc. atau The Inc. adalah label rekaman Amerika yang dibangun oleh kakak beradik Chris dan Irv Gotti di tahun 98. Setelah membantu Def Jam dengan suksesnya nama besar DMX dan Ja Rule, Russell Simmons memberi Irv Gotti keleluasaan untuk mendirikan labelnya sendiri di bawah pantauan Def Jam. Murder Inc. sendiri diambil setelah Irv menonton tayangan biografi pada kanal A&E. Di tahun 1999, Murder Inc. merilis debut album Ja Rule, Veni Vidi Vici, yang mendulang kesuksesan secara penjualan di Amerika, yang menjadikan nama Ja Rule dan Murder Inc. dikenal oleh banyak orang secara instan. Artis besar yang pernah dirilis oleh Murder Inc. adalah Ja Rule, Ashanti, Black Child, Cadillac Ta, Lloyd, Christina Milian, Charlie Baltimore. Death Row. Death Row Records adalah sebuah perusahaan rekaman yang dibentuk di tahun 1991 oleh Marion Suge Knight, Dr. Dre, The D.O.C., dan Richard Grevey. Death Row menaungi banyak artis hip-hop dari kubu pantai barat dari awal hingga pertengahan tahun 90-an. Namun, sebagian besar dari mereka bertahap meninggalkan label tersebut pasca kasus pembunuhan Tupac Shakur dan kasus penahanan Suge Knight di tahun 1996. Reputasi Death Row sebagai label berbahaya dan ditakuti perlahan memudar di awal 97 hingga seterusnya, dikarenakan kurangnya pengelolaan manajemen yang baik dan artisnya yang kurang menjual. Death Row mengumumkan kebangkrutannya pada tahun 2006 dan dilelang kepemilikannya kepada Wide Awake Entertainment Group di tahun 2009 dengan nilai sebesar 18 juta US dollar. Beberapa artisnya adalah Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, Tupac Shakur, The Dogg Pound, Lady of Rage, Superfly, Kurupt,
Jewel, Michelle. Tommy Boy didirikan pada tahun 1981 oleh seorang publisher majalah dance music bernama Tom Silverman. Tommy Boy membawa funk ke musik elektronik, merintis alternatif hip hop dengan mengadopsi bebunyian drum mesin Roland TR-808, vocoders, synthesizer, menggantikan peran instrumen musik yang tradisional. Di tahun 97, Tommy Boy meluncurkan label bernama Upaya sebagai bentuk ketertarikannya terhadap musik spiritual dan world music. Setahun berikutnya, Tommy Boy Gospel diluncurkan bersamaan dengan Tommy Boy Black Label yang memfokuskan pada musik hip hop underground dan Tommy Boy Silver Label yang mengkhususkan pada dance music. Beberapa artis Tommy Boy adalah Afrika Bambaataa, Queen Latifah, Naughty by Nature, House of Pain, De La Soul, Coolio, Texasonic, Digital Underground. So Def. So Def Recordings adalah sebuah label rekaman berbasis di Atlanta, Georgia, Amerika yang dimiliki oleh seorang produser bernama Jermaine Dupri. Seperti Rap A Lot Records, So Def juga mengkhususkan bisnisnya untuk musik shorten hip hop dengan campuran R&B dan bass music. Didirikan tahun 93, So Def membawa inovasi suara musik hip hop dan R&B dari wilayah shorten Amerika ke audiens global. Terinspirasi oleh Motown dan Def Jam, JD membekali dirinya dengan pendengaran yang tajam terhadap musik hits dan pandangan yang jeli untuk mencari bakat baru, menjadikannya sebagai produser yang syarat akan beat-beat keren dan terdengar fresh di zamannya. Beberapa rilisan So Def bermuatan hits terkenal yang mendominasi tanggal lagu maupun penjualan. Ironisnya, awal kesuksesan So Def justru bukan hadir pada label mereka sendiri. Duo sensasional yang ditemukan oleh JD, yaitu Kris Kross, dikontrak melalui label Rough House dan Columbia. Beberapa nama besar yang dihubungkan dengan So Def adalah Kris Kross, The Bread, Jagged Edge, Escape, Bow Wow, The Franchise Boy, Bone Crusher, Jake One, I Know Jay, 3LW, Anthony Hamilton. Jive Records. Jive Records merupakan sebuah label rekaman independen yang didirikan oleh Clive Calder di tahun 1981 sebagai anak perusahaan dari Zomba Group. Sempat berpusat di kota New York, Jive dikenal dengan kesuksesannya merilis album hip hop di periode 80 hingga 90-an, disambung dengan rilisan artis pop remaja dan fenomena boy band di tahun 90-an hingga awal 2000-an. Beberapa nama yang sukses di bawah naungan Jive adalah DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Houdini, Too Short, Schooly D, D-Nice, E40, UGK, A Tribe Called Quest, KRS-One and Boogie Down Production, R. Kelly, Aaliyah, Souls of Mischief, Backstreet Boys, NSYNC, dan Britney Spears. Rough House. Rough House Records memiliki beberapa nama besar dalam musik rap yang cukup sukses dengan angka penjualannya. Namun, nama Rough House sendiri tidak pernah mencuat sebagai label hip hop yang sukses dikarenakan pada saat yang bersamaan juga, nama seperti Bad Boy dan Death Row sedang mendominasi arena hip hop mainstream saat itu. Chris Stewart dan Joe Nicolo meluncurkan label ini di tahun 87
dan perjanjian kerjasamanya dengan Columbia sebagai distributor cukup mendongkrak kinerja mereka sebagai label yang melahirkan lagu rap ke ranah tangga lagu pop music. Bukan hanya bagus secara kualitas, namun juga sukses di pasaran. Terima kasih kepada grup Chicano rap Cypress Hill yang membawa Rough House ke arah kesuksesan secara besar-besaran. Beberapa artis populer label ini meliputi Cypress Hill, Chris Cross, The Fugees, Wyclef Jean, Lauryn Hill, Lila James, The Psycho Realm, Sporty Thief, Lin Q, Rawkus. Rawkus Records merupakan sebuah label rekaman yang cukup disegani di masa aktifnya yang bertanggung jawab atas melesatnya perkembangan karir beberapa rapper underground di Amerika. Rawkus mulai di tahun 95 dengan rilisan-rilisan hip-hop, drum and bass, dan fundustrial. Petinggi label ini, Brian Bratter dan Jared Mayer, merekrut beberapa rapper underground berbakat dari area New York yang pada akhirnya menjadi cetak biru dari identitas label itu sendiri. Rilisan single 12 inch dan LP mereka menginisiasi bangkitnya musik hip-hop ala New York atau yang biasa dikenal dengan nama East Coast Sound. Beberapa rilisan mereka di pertengahan hingga akhir 90-an dikategorikan klasik oleh para penggemar hip-hop kelas berat dan juga menyandang status gold bahkan platinum dari angka penjualannya. Artis Rawkus yang cukup bersinar adalah Company Flow, Mos Def, Talib Kweli, Black Star, High and Mighty, Raw Monk, Skills, Big L, The Beat Miners, High Tech, Cash Money. Cash Money Records didirikan pada tahun 91 oleh duo kakak beradik Brian Birdman Williams dan Ronald Slim Williams. Label ini memiliki katalog dengan jajaran artis yang menonjol dan populer sehingga menjadikan Cash Money sebagai salah satu label yang paling ikonik dan sukses dalam sejarah hip-hop. Di awal kemunculannya, mereka hanya merilis talenta lokal tanpa diiringi dengan video musik, bahkan single lagu yang menduduki tangga lagu Billboard. Namun, rilisan mereka mendulang kesuksesan regional di area New Orleans, hingga akhirnya nama Cash Money mulai dikenal oleh skena hip-hop secara nasional. Nama-nama artis jagoan Cash Money adalah Birdman, Lil Wayne, Nicki Minaj, Drake, Hot Boy, Juvenile, DJ Khaled, Young Thug, Rich Homie Quan, Glock 9, dan Blueface. Stones Throw. Stones Throw Records adalah label rekaman independen Amerika yang berbasis di Los Angeles, California. Di bawah arahan sang pendiri, Peanut Butter Wolf, label ini merilis musik mulai hip-hop hingga eksperimental psychedelic rock. Didirikan pada tahun 96 oleh Chris Manak alias Peanut Butter Wolf, yaitu seorang anak kulit putih dari San Jose yang menghabiskan uang makan siangnya untuk membeli rekaman album yang menjadikan label ini dengan kekuatannya sebagai label hip-hop garis kiri. Stones Throw menantang persepsi kita tentang genre hip-hop itu sendiri dengan penggunaan suara distorsi nyeleneh dan miring, mulai dari beat Valerio yang aneh dan psycho, hingga potongan sampling jazz dan soul yang dihasilkan produser ajaib bernama Madlib. Berikut jajaran roster Stones Throw Records adalah Peanut Butter Wolf, Madlib, J Dilla, Low Black, James Funk, Gilgy Simpson, J-Rock, J-Lip, Ludpack, Ed Villain, Mayer Hawthorne, Quasimoto, No Worries. Rhymesayers. Saat Rhymesayers Entertainment hadir di pertengahan tahun 90-an,
skena independen hip-hop sedang tumbuh berkembang. Kolektif Rhymesayers sendiri terbentuk di awal 90-an, berisikan talenta berbakat dari daerah Minneapolis dan Saint Paul yang secara bergerilya mengisi panggung-panggung kecil di beberapa coffee shop sambil berjualan kaset album dan mixtape serta merchandise mereka yang kelak menjadi investasi mereka di masa depan. Dengan kerja keras dan bertambahnya investasi mereka, akhirnya Rhymesayers Entertainment terbentuk di tahun 95. Dengan rilisan awal mereka yaitu album dari Musab berjudul Comparison di tahun 96 dan album Atmosphere bertajuk Overcast di tahun 97. Kedua album itulah yang kelak membawa nama Rhymesayers ke pangsa pasar yang lebih luas, diiringi dengan bantuan tur dan konser-konser yang tentunya menjadi kekuatan dari Rhymesayers itu sendiri. Beberapa nama artis mereka adalah Atmosphere, MF Doom, Aesop Rock, Brother Ali, Evidence, Idea and Ability, Felt, Nicky Jam, Prof, Eccleto, Delated People. Wild Pitch. Wild Pitch adalah sebuah label rekaman Amerika yang didirikan oleh Stuart Vine pada tahun 85. Aktif sebagai label yang merilis musik hip-hop dari era 87 hingga 94 dengan bantuan Jay Fairs sebagai upayanya untuk menghidupkan kembali label miliknya yang bernama JCOR Entertainment Label. Walau daftar rilisannya tidak sebanyak label lain, namun status album klasik dari rilisan label ini cukup disegani bagi penggemar musik hip-hop di seluruh dunia. Label ini juga terkenal dengan katalog rilisannya di luar musik hip-hop itu sendiri, seperti jazz, bahkan rock music. Mereka yang pernah dirilis oleh Wild Pitch adalah Gangstar, Chill Rap G, Lord Finesse, Main Source, Ultramagnetic MC, Coop, OC, The UMC, and Dice. Good Music. Good Music yang kepanjangannya adalah Getting Out Our Dreams ini merupakan label rekaman yang didirikan pada tahun 2004 oleh Kanye West. Label ini menandatangani perjanjian kerjasama jangka panjang dengan The Island Def Jam yang merupakan anak perusahaan Def Jam di tahun 2011. Di tahun 2012, mereka merilis album kompilasi pertamanya bertajuk Cruel Summer. Di tahun 2015, Kanye menunjuk Pusha T sebagai presiden label ini dan mengangkat seorang record eksekutif bernama Steven Victor sebagai COO-nya. Beberapa artis besar di bawah Good Music adalah Kanye West, John Legend, Pusha T, Kid C Ghost, Common, Big Sean, Kid Cudi, Hip-Hop, Aftermath, Maybach Music Group, Ruthless, Top Dog Entertainment, La Face Record, Shady Records, Grand Hustle, Young Money, Slip and Slide. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah label rekaman kehadirannya dapat sangat membantu kinerja sang artis, terutama dari segi promosi, produksi, hingga tetek bengek legalitas seperti pengurusan kontrak kerjasama, maupun pengurusan izin pemakaian sampling. Biarkanlah sang artis fokus untuk menghasilkan karya yang mutakhir. Selebihnya, serahkan saja pada label.